Majelis Perpustaka dan Informasi Muhammadiyah Kota Pontianak mempersembahkan. Ya, sama-sama kita hormati, kita muliakan pemateri pengajian bagi kita pada kesempatan hari ini, yaitu Ustazuna Muttaqin LC, yang sama-sama kita hormati pula segenap pengurus wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat, yang sama-sama kita hormati segenap pengurus pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pontianak dan juga Muhammadiyah Kabupaten Buraya, dan serta yang kami hormati, yang kita sama-sama muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa PDM Pontianak TV yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk limpahan rahmatnya, karunia-Nya beserta seluruh nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita pada kesempatan di pagi hari ini kita masih bisa diizinkan oleh Allah untuk mengikuti serta menghadiri pengajian rutin Ahad pagi yang diselenggarakan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pontianak. Mudah-mudahan kegiatan kita di pagi hari ini hingga selesai nanti Allah curahkan limpahan rahmat dan berkahnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mari kita aturkan dan semoga selalu tercurahkan kepada qudwah hasanah kita, kepada panutan terbaik kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai pengajian kita di pagi hari ini, mari kita sama-sama membuka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sedikit informasi ya, karena anggota majelis pengajian Ahad pagi kita ini banyak yang sakit ya, mungkin seperti itu. Salah satunya adalah bapak orang tua kita, Bapak Haji Muhammad Ali Mashkur SPD, yang hari ini masih berada di rumah sakit Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri atau rumah sakit kota di Kompleks Sudarso. Dan mungkin bapak-bapak serta ibu-ibu yang lainnya, mari kita sama-sama mendoakan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah kita yang hari ini masih Allah berikan kesehatan, sehat walafiat, janganlah lupa kita untuk menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita dengarkan materi kita di kesempatan pagi hari ini yang langsung akan disampaikan oleh Ustazuna Muttaqin LC. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di awal majlis ini selain memuji Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri atas nikmat-nikmat yang telah Ia berikan kepada kita, nikmat-nikmat yang mana apabila kita ingin menghitung nikmat-nikmat tersebut, maka tidak mungkin bagi kita untuk bisa menghitungnya.
Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin bagi kalian untuk dapat menghitung nikmat-nikmat tersebut. Bagaimana mungkin kita bisa menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala? Bukankah setiap hembusan nafas ini terdapat nikmat Allah Subhanahu wa taala di situ. Setiap detak jantung kita akan merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala di situ. Bahkan di mana bumi dipijak, kita akan mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi biasanya orang yang biasa bisa merasakan nikmat-nikmat ini ketika dia sudah merasa kehilangan nikmatnya. Orang yang tidak mempunyai masalah dengan pernapasannya, dengan paru-parunya atau dengan jantungnya, akan merasa biasa-biasa saja dengan nikmat yang Allah berikan, Allah Subhanahu wa taala berikan. Akan tetapi kepada mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan cobaan, mempunyai masalah di pernapasan jantungnya, barulah mereka bisa merasakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Akan tetapi sangat sedikit sekali hambaku yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat yang telah kuberikan ini. Semoga tentunya kita berharap menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sedikit ini. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat meraih janji Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita terhindar dari ancaman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan di dalam firman-Nya surah Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kalian mensyukuri nikmat-nikmat yang telah kuberikan, maka akan kutambahkan nikmat-nikmatku. Dan sebaliknya, seandainya kalian kufur, tidak mau mensyukuri nikmat yang telah kuberikan, maka ketahuilah sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Dan alhamdulillah, Bapak, Ibu, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan hadirnya raga kita di majelis ini, kemudian lisan kita memuji Allah Subhanahu wa taala di majelis ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang telah Ia berikan. Sempurnalah rasa syukur kita dengan lisan kita mengikrarkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian raga kita gunakan untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menghadiri majelis ilmu. Sebenarnya ada yang lebih sempurna lagi untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Insya Allah sebentar lagi akan lewat di depan Bapak dan di depan Ibu ini kotak warna putih nanti. Jadi bagi para jamaah yang nafkah wajibnya sudah terpenuhi, bayaran-bayaran tunggakannya sudah terpenuhi, berasnya masih cukup untuk akhir bulan nanti, dan ini sudah akhir bulan dan masih ada lembaran-lembaran di dompetnya, maka silakan diisi kotak putih yang akan lewat nanti. Jadi panitia ini pandai juga jadi membungkus kotaknya itu pakai sampul putih. Sebenarnya ini ada filosofinya. Jadi ketika dia lewat di depan kita, biar kita teringat, nanti kita juga akan dibungkus dengan kain putih seperti kotak ini. Jadi mengingatkan kita untuk berinfak. Pak Jamal ini. Karena amalan yang paling diharapkan oleh orang yang sudah meninggal adalah infak. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akun minas shalihin. Ya Allah, kenapa Engkau tidak
tunggakan kepadaku barang sebentar saja, engkau akhirkan ajalku barang sebentar saja, sehingga aku bisa fa'as-saddaqah, bersedekah, dan aku menjadi orang-orang yang soleh. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya amal sedekah bukan amal lainnya? Karena amal salat ya, ketika orang sudah meninggal maka akan berhenti. Puasa juga begitu, haji juga begitu. Akan tetapi berbeda dengan sedekah. Ketika seseorang bersedekah kemudian dia meninggal, kemudian sedekahnya tersebut masih dimanfaatkan oleh orang banyak, dimanfaatkan oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari manfaat sedekahnya tersebut. Ya. Jadi untuk menyempurnakan rasa syukur kita, ya, sekali lagi ya bisalah menyisihkan apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi kotak putih yang akan lewat kelak. Salawat serta salam ya semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat ini pula yang kita panjatkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga berharap dengan salawat yang selalu kita panjatkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam kita menjadi umatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan bertetangga dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna aqrabakum minni yaumal qiyamah aktsarukum salatan alayya." Sesungguhnya orang yang paling dekat kedudukannya denganku di surga kelak adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Dan kita sudah mengetahui dan sepakat bahwasanya Nabi SAW akan menempati surga yang paling tinggi. Mungkin dan sudah pasti kita tidak bisa beramal sebagaimana amalnya Nabi Muhammad SAW. Kita juga tidak bisa beramal sebagaimana para sahabat beramal. Akan tetapi masih ada satu harapan. Dengan salawat, lidah ini selalu basah untuk bersalawat kepada Nabi SAW. Semoga kita juga dapat bertetangga dengan beliau SAW di surga. Amin. Allahumma amin. Baik para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Qaf ayat yang ke-18, yang mana ayat ini sangat pendek dan mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Ya, sering kita mendengarnya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Jadi ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Mungkin ya, di antara kita juga sudah hafal ayat ini, walaupun hanya potongannya saja, yaitu dua kata, raqib dan atid. Ya, jadi ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Karena ada sebagian yang mengatakan bahwasanya raqib dan atid ini adalah nama malaikat. Ya, nama malaikat pencatat amal kebaikan dan amal keburukan yang selalu hadir bersama kita. Akan tetapi sebagaimana disebutkan oleh Dr. Sulaiman Al-Ashqar, ya, beliau menulis buku Al-Aqidah fi Daw'il Kitabi wa Sunnah, ya silsilah kitab akidah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, ini ada 8 jilid, salah satunya berbicara tentang alamul malaikah. Berbicara tentang alam malaikah, dan beliau menyebutkan di dalam kitabnya ini sebenarnya raqibun atid ini adalah bukan nama malaikat, akan tetapi ini adalah sifat malaikat pencatat amal kebaikan dan amal keburukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkan oleh seseorang, ya, melainkan di sisinya ada malaikat pengawas yang
selalu hadir. Tidak ada suatu ucapan yang diucapkan oleh seseorang melainkan ada di sisinya malaikat yang pengawas yang selalu hadir. Para ulama di sini berbeda pendapat terkait masalah ucapan yang dicatat oleh kedua malaikat ini. Pendapat pertama yang mengatakan bahwasanya semua ucapan yang keluar dari lisan seseorang dicatat, sampai rintihan rasa sakit juga dicatat oleh malaikat. Kalau kita jatuh atau terkena apa merasa sakit, maka kita akan mengatakan aduh. Maka ini juga dicatat oleh malaikat. Alasannya apa? Alasan mereka mengatakan, ini memahami ayat kembali lagi ke ilmu bahasa Arab. Ada kaidah yang mengatakan isim nakirah berada di kalimat nafyi. Kalimat nafyi itu apa bahasa Indonesia? Kalimat peniadaan. Ya, di sini ada kalau kata nakirah itu gampangnya begini Bapak Ibu. Kata nakirah itu yang tidak ada alif lamnya. Misalnya masjidun, itu kan tidak ada alif lamnya. Itu dikatakan nakirah. Beda dengan al-masjidu, di situ ada alif lamnya. Ini ma'rifah. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata nakirah, yaitu ma yalfidu min qaulin. Tidak ada alif lamnya. Ini nakirah. Kata nakirah, kalimat nakirah ya Pak. Kata nakirah ini berada di kalimat peniadaan nafi. Tiada satu ucapan pun yang diucapkan. Maka kaidah ini, kaidah usul fikih ini yang diambil dari bahasa Arab mengatakan apabila ada kalimat nakirah, kata nakirah di dalam sebuah jumlah nafiyah, maka ini bentuknya adalah umum. Jadi mencakup semua perkataan. Ini argumen pendapat pertama yang mengatakan jadi semua ucapan itu akan dicatat oleh malaikat. Kenapa? Karena di sini ada kata qaulun adalah nakirah, tidak menggunakan alif lam dan dia berada di kalimat peniadaan. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang lain mengatakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tiada suatu pun hewan melata di dunia ini. Jadi semua hewan yang melata, karena di sini dabah tidak ada alif lamnya, berarti dia adalah nakirah. Maka dan dia berada di kalimat peniadaan. Kalimat peniadaan itu kalimat negatif. Negatif lawannya positif dan interrogatif ini ya. Maka di situ umum semua hewan yang melata, termasuk juga manusia, Allah Subhanahu wa taala yang menanggung rezekinya. Nah, jadi ini kembali ke ilmu bahasa, kaidah bahasa Arab lagi. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan tidak semua ucapan yang dicatat oleh malaikat pencatat amal kebaikan dan amal keburukan ini. Yang dicatat hanyalah ucapan-ucapan yang mengandung pahala atau yang mengandung dosa. Jadi kalau perkataan-perkataan yang sifatnya mubah, seperti bilang saya mau minum, saya mau makan, saya mau pergi ke pasar, ini kan tidak ada hubungannya dengan pahala dan dosa, maka ini tidak dicatat. Lalu bagaimana kaidah tadi yang mengatakan kata nakirah berada di jumlah kalimat negatif, maka ini bersifat umum. Pendapat yang kedua tidak mengingkari kaidah ini. Mereka mengatakan iya. Akan tetapi di ayat ini ada kata yang dihapus. Dan ini biasa dalam Al-Qur'an. Dalam kalimat bahasa Arab ini juga biasa ya. Ada kata yang dihapus. Jadi mereka mengatakan, pendapat yang kedua mengatakan, pada hakikatnya ayat ini adalah ma yalfidu min qaulin mustaujibin lil jaza. Nah, jadi kalimat mustaujibin lil jaza ini dihapus. Sebenarnya ada itu. Kenapa? Kenapa kok dihapus? Karena sudah bisa dipahami. Makanya tidak perlu disebutkan, dan ini biasa di dalam Al-Qur'an. Kita ambil contoh seperti kisah saudara-saudaranya Nabi Yusuf ketika membawa
saudara seibu Nabi Yusuf yaitu Benyamin ke Mesir, kemudian ya dituduh mencuri, kemudian ditahan oleh Nabi Yusuf di Mesir sehingga tidak bisa pulang ke ayahnya yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian ya ketika saudara-saudaranya pulang ke Nabi Yakub mengatakan sesungguhnya anakmu telah mencuri sehingga ditahan di Mesir, tidak bisa pulang bersama dengan kita. Jadi hukuman kalau orang mencuri itu jadi budak selama 1 tahun. Ini di syariatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi harus jadi budak dulu dia karena dituduh mencuri. Akhirnya Nabi Yakub tidak percaya. Kemudian saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini mengatakan was'alil qaryatal lati kunna fiha, yang artinya was'al dan tanyakanlah al-qaryah negeri allati yang kunna kami fiha berada di dalamnya. Secara akal tidak mungkin Nabi Yakub bertanya kepada negeri Mesir, karena kita tidak mungkin berbicara dengan Pontianak, berbicara dengan Sambas, berbicara dengan Kalimantan, tidak mungkin, tidak bisa diajak bicara. Makanya di situ ada kata yang dihapus. Kata apa? Yaitu ahlul, penduduk. Jadi aslinya begini, was'ali ahlal qaryati, tanyakanlah penduduk negeri. Jadi dihapus. Kenapa? Karena ini sudah bisa dipahami. Tidak mungkin orang berbicara dengan suatu kota, suatu negeri. Maka ada kalimat yang dihapus. Dan ini dinamakan majaz. Dalam ilmu bahasa ini dinamakan majaz. Dan ternyata dalam bahasa Indonesia juga ada kata yang sering kita hapus. Contohnya begini, siapa namamu? Muttaqin. Aslinya apa? Nama saya adalah Muttaqin. Nama sayanya itu dihapus. Mau kemana? Pasar. Aslinya saya mau pergi ke pasar. Jadi saya mau perginya ini dihapus. Jadi ini dalam bahasa biasa dihapus. Pendapat yang kedua mengatakan begitu. Jadi di ayat ini ada yang dihapus, yaitu sifat mustaujibin lil jaza. Tidaklah suatu ucapan yang mengandung dosa ataupun mengandung pahala kecuali akan dicatat, ada malaikat di sisinya dan ada malaikat yang selalu mencatatnya. Jadi ini kalau kita mau memahami ayat, mau memahami dalil Al-Quran, hadis. Jadi ini menunjukkan bahwanya tidak bisa terlepaskan dari bahasa Arab. Di bahasa Arab. Karena kenapa? Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Jadi kita tidak bisa memahami kecuali kita memahami bahasa yang digunakan oleh Al-Quran. Bahkan salah satu metode atau cara mentafsirkan ayat Al-Quran adalah ditafsirkan dengan bahasa Arab. Karena ada 4 metode atau ada 4 cara menafsirkan ayat Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang lain. Kemudian yang kedua, ayat Al-Quran ditafsirkan dengan hadis Nabi SAW. Karena Nabi SAW yang paling paham tentang ayat Al-Quran. Karena ayat Al-Quran diturunkan kepada beliau SAW. Kemudian yang ketiga, ayat Al-Quran ditafsirkan dengan perkataan sahabat. Karena para sahabat juga yang memahami ketika ayat diturunkan. Ya, asbabun nuzulnya para sahabat menyaksikan. Makanya beliau radhiyallahu anhum, mereka radhiyallahu anhum memahami tentang isi ayat tersebut. Dan yang keempat ini, ayat Al-Quran ditafsirkan dengan bahasa Arab. Dan ini tidak berlebihan karena ayat Al-Quran diturunkan menggunakan bahasa Arab, maka sangat layak untuk ditafsirkan dengan menggunakan bahasa Arab. Tidak mungkin ditafsirkan pakai bahasa Pontianak. Ya. Kita ambil contoh dari satu contoh dari masing-masing cara penafsiran ayat Al-Quran. Misalnya, ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun." Sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih bagi mereka. Nah, siapa wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala di sini? Dijelaskan atau ditafsirkan di ayat berikutnya. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi wali-wali Allah adalah mereka yang beriman dan mereka yang bertakwa. Jadi kita yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengimani rukun iman yang 6, kemudian kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka
kita punya potensi jadi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berarti ya sebagaimana yang banyak dipahami orang ya, yang kalau wali Allah Subhanahu wa taala itu yang bisa berjalan di atas air, bisa terbang, bisa ngomong dengan semut, bisa video callan dengan malaikat maut. Ini wali Allah. Tidak, ya. Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan sendiri. Ya, wali-wali Allah adalah orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Semakin tinggi tingkat keimanan dan tingkat ketakwaannya, maka semakin tinggi pula tingkat kewaliannya. Jadi inilah wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan misalnya ya, ayat yang selalu kita baca setiap hari di dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalannya orang yang engkau beri nikmat mereka dan engkau tidak murkai, dan yang mereka yang tidak tersesat. Ini ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditafsirkan siapa orang yang diberi nikmat itu, dijelaskan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-69, yaitu wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin. Orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Jadi ini contoh di antara contoh-contoh bahwasanya ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang lain. Kemudian contoh ya, ayat Al-Quran yang ditafsirkan oleh Nabi SAW, oleh sabda Nabi SAW ya. Nabi SAW ya, menjelaskan al-maghsiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nabi SAW mengatakan al-yahudu maghdubun 'alaihim wan nasara dhalalun. Ya. Yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat ini, yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi dan orang yang tersesat adalah orang Nasara. Ini perkataan Nabi SAW menjelaskan atau mentafsirkan surah Al-Fatihah ya, Al-Fatihah. Kemudian contoh ya, ayat Al-Quran ditafsirkan dengan perkataan sahabat, yaitu ayat yang berbicara tentang wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Ini ayatnya panjang. Jadi sampai aula mastumun nisa ya. Atau kalian lamastumun nisa, menyentuh wanita. Ibnu Abbas ya mengatakan yang dimaksud lamastumun nisa, menyentuh wanita, ini adalah al-jima, hubungan suami istri. Secara bahasa lamastum itu menyentuh. Makanya madhab Imam Syafi'i mengatakan mengambil tekstual dari ayat ini, yaitu lamasa, memegang, menyentuh. Jadi orang yang menyentuh wanita maka wudunya batal. Akan tetapi menurut penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lamastumun nisa maksudnya di sini adalah jima, hubungan suami istri, bukan hanya sekedar menyentuh. Ya. Kalau mau kita dalami, sebenarnya ini ada juga kembalinya ke ilmu bahasa, Bapak Ibu. Jadi inilah pentingnya. Ya, bukan karena saya ngajar bahasa Arab. Memang kalau kita paham bahasa Arab, pasti kita membaca Al-Quran, membaca hadis selalu nyambung, selalu terkait. Inilah pentingnya bahasa Arab ya. Ini saya jelaskan karena ringan sebenarnya. Ada kaidah dalam bahasa Arab, ziyadatul mabna, ziyadatul makna. Artinya begini, kalau hurufnya itu lebih banyak, maka mempunyai makna yang lebih banyak juga. Ya. Menyentuh bahasa Arabnya lamasa, lam, mim, sin. Hurufnya ada berapa? Ada 3. Ini menyentuh. Tetapi di dalam Al-Quran yang kita baca, lamasa di sini ada 4. Lam, alif, mim, sin. Jadi hurufnya lebih banyak.
Di sini berlaku kaidah bahasa Arab, ziyadatul mabna ziyadatul makna. Hurufnya lebih banyak, maka maknanya juga lebih banyak. Makanya Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar menyentuh. Kalau lamasa iya menyentuh begini, ini tidak batal. Tetapi yang dimaksud di sini ya sentuhan-sentuhan sampai berujung kepada hubungan suami istri. Ya. Makanya di antara ulama Syafi'iyah mengatakan bukan hanya sekedar menyentuh. Kalau hanya menyentuh ini tidak membatalkan. Yang membatalkan wudu adalah ketika menyentuh diiringi dengan syahwat. Kenapa? Kalau hanya lamasa iya itu menyentuh biasa. Tetapi kalau lamasa hurufnya bertambah satu, maka di sini bukan hanya sekedar menyentuh, tetapi menyentuh wanita dengan diiringi syahwat. Inilah yang membatalkan wudu. Akan tetapi ya, yang ditarjih, yang dirojihkan oleh majelis tarjih adalah pendapat al-lamastumun nisa ini adalah al-jima, yang sebagaimana tafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian contoh yang terakhir yaitu ayat Al-Qur'an ditafsirkan dengan bahasa Arab. Nah, ini sebenarnya ini poinnya ya. Jadi tadi itu hanya mukaddimah saja, ini poinnya di sini. Ya, banyak ya. Ketika Ibnu Abbas pernah merasa bingung dengan kata fatiris samawati wal ardh. Jadi fatir ini menciptakan atau membuat. Tetapi ini bahasa tidak biasa dipakai oleh orang Arab. Jadi Ibnu Abbas agak bingung, ini maksudnya apa? Fatiris samawati wal ardh. Kemudian Ibnu Abbas pernah pergi ke suatu perkampungan Arab Badui. Kemudian Ibnu Abbas mendengarkan ada dua orang Arab Badui yang berselisih. Ya. Kemudian salah satunya mengatakan, ana fatirul bi'ri. Ana fatirul bi'ri. Jadi aku yang membuat sumur ini. Disitulah Ibnu Abbas paham, oh fatir samawati adalah artinya membuat atau menciptakan. Nah, jadi ini salah satu contoh ya, lafadznya ditafsirkan dengan bahasa Arab. Belum lagi kalau kita berbicara tentang susunan katanya atau uslubnya, seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini ya, kalau suatu kalimat itu biasanya kata kerja, kemudian pelaku dan objek. Biasanya seperti itu. Akan tetapi di surah Al-Fatihah ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, objeknya yang seharusnya dia ada di depan ditaruh di belakang, ditaruh di awal. Nah, ini juga mempunyai maksud tertentu. Nah, ini tidak bisa dipahami kecuali dengan kita menguasai bahasa Arab. Jadi inilah ketika kita ingin memahami suatu dalil, khususnya Al-Quran dan hadis, maka sangat erat hubungannya dengan kita memahami bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Sebenarnya ini masih panjang pembahasannya. Hanya kalau mau dibahas ini butuh berapa SKS atau mungkin 1 semester baru selesai ya. Ya, ini pembahasan, sebenarnya ini pembahasan agak berat ya. Padahal kita hari Ahad, hari libur, jadi bahasnya yang ringan-ringan saja. Nah, kita mengambil istifadah dari firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan oleh seseorang kecuali di sisinya ada malaikat yang selalu hadir untuk mencatatnya. Ya. Jadi pelajaran penting yang dapat kita petik dari ayat mulia ini adalah pentingnya menjaga lisan. Pentingnya menjaga lisan. Kenapa? Karena paling banyak yang memasukkan seseorang ke dalam neraka adalah lisan atau lidah. Nabi SAW pernah ditanya, apa sesuatu yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka? Kemudian Nabi SAW mengatakan al-famu wal faraj, ya, yaitu lisan dan kemaluan. Makanya Nabi SAW mengatakan man yadmanu li baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang menjamin untukku yang ada di antara dua kumis dan jenggotnya, maksudnya lisannya, dan yang ada di antara dua kakinya, maksudnya kemaluannya, maka aku akan menjamin
surga baginya. Maksudnya begini, siapa yang bisa menjaga lisannya, siapa yang bisa menjaga kemaluannya, maka Nabi SAW menjaminnya masuk surga. Ini pentingnya menjaga lisan dan bahayanya lisan ketika lisan ini tidak bisa dikontrol. Makanya Nabi SAW juga pernah mengingatkan kita di dalam hadis beliau SAW, Innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. Sesungguhnya ada seorang hamba yang berbicara bil kalimah, hanya satu kata saja, bisakhatillah, yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka, la yuqi laha bala, yang mana seseorang tersebut tidak memperhatikan akan akibat dari perkataan yang ia ucapkan tersebut, ya. Yulki biha ila jahannam, kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Ya. Di dalam riwayat lain dikatakan sabiina kharifa, Allah Subhanahu wa taala lemparkan dia ke dalam neraka jahannam sabiina kharifa, selama 70 tahun. Ini 70 tahun bukan 70 tahun di dunia ya Bapak Ibu ya. 70 tahun di akhirat. Satu hari di akhirat ini sama dengan 1000 tahun hitungan hari dunia. Wa inna yauman inna rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari dunia ya, dibandingkan satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Jadi kalau 70 tahun di neraka dikali jadi 70.000 tahun. Bayangkan kita di musim panas ya, kalau keluar siang-siang ya, kok naik motor ya, kok naik mobil sih tidak terasa ya, ada sini. Kalau naik motor ya, apalagi sekarang udah panas sekali aja, udah berapa menit di luar saja tidak kuat sekali. Apalagi ini di api neraka. 70.000 tahun lagi. Bayangkan, ini hanya apa? Hanya satu kata yang dia ucapkan membuat Allah Subhanahu wa taala murka, sehingga dia dilemparkan ke dalam api neraka. Ini menunjukkan bahayanya lisan. Kenapa? Karena banyak sekali dosa-dosa yang dilahirkan dari lisan ini. Banyak sekali dosa-dosa yang dilahirkan oleh lisan ini. Kita ambil satu contoh saja, karena waktunya terbatas ya, kita ambil satu contoh dosa yang dilahirkan atau dibuahkan dari lisan ini ya, lidah, yang disebabkan oleh lidah ya. Dan ini yang banyak terjadi. Mungkin tidak ada di antara kita yang selamat dari dosa yang disebabkan oleh lidah ini. Namanya juga hampir mirip dengan lidah, yaitu ghibah. Karena sangat mirip sekali lidah dengan ghibah. Ya, mungkin kalau mau kita introspeksi diri, kita muhasabah, ya, tidak ada yang selamat ya, di antara kita dari dosa ghibah ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ya wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumu, ya. Janganlah kalian ya saling menggunjing, saling mengghibah. Apakah kalian mau memakan daging saudaranya yang sudah meninggal? Jadi Allah Subhanahu wa taala analogikan dosa ghibah ini seperti memakan bangkai saudaranya yang sudah meninggal. Tentu kalau kita ditawari daging saudara kita yang sudah meninggal, apalagi meninggalnya sudah lebih dari 3 hari, tentu akan merasa jijik. Begitulah kalau kita dilihatkan dosanya ghibah ini, maka kita akan merasa jijik melihat dosa ghibah tersebut. Ya. Dan Nabi SAW ketika dimi'rajkan ke langit, ya, Nabi SAW pernah melihat ya, sekelompok manusia yang disiksa di dalam neraka. Ya, yang disiksa di dalam neraka, yang mana mereka itu mempunyai kuku-kuku dari besi. Kemudian mereka mencakar wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka. Kemudian Nabi SAW heran dan bertanya kepada Jibril, siapakah mereka? Dosa apa yang mereka kerjakan? Kemudian Jibril mengatakan, haula'il ladina ya'kuluna luhuman nas, wa yaqauna fi a'radihim. Mereka adalah yang memakan daging-daging manusia. Maksudnya bukan makan daging manusia secara ini kinayah ya.
yaitu mereka lah yang menghibah saudaranya, menyebutkan kejelekan saudaranya di belakangnya. Jadi ini ya salah satu hukuman yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para penghibah di neraka kelak. Dan apa yang dimaksud dengan ribah itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna mal ribah?" Tahukah kalian apa itu ribah? Kemudian para sahabat mengatakan, "Allahumma rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih paham. Ini adab para sahabat kepada Nabi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Zikruka akhaka bima yakrah." Ribah itu adalah engkau menyebutkan perkara tentang saudaramu yang tidak dia sukai. Kemudian para sahabat bertanya lagi, "Ara'aita in kana fi akhi ma aqul?" Ya. Bagaimana seandainya apa yang kami katakan ini benar ada pada saudaraku? Kemudian Nabi SAW mengatakan, "In kana fihi ma taqul faqad irtabta." Seandainya memang benar yang engkau ucapkan itu ada pada saudaranya, maka itulah namanya riba. Dan seandainya engkau mengatakan yang tidak dilakukan atau yang tidak ada pada saudaramu, itu namanya engkau membuat kedustaan atas saudaramu atau yang kita kenal dengan memfitnah. Jadi kalau kita menyebutkan memang sesuatu yang ada kekurangan yang ada pada saudara kita, kemudian kita ceritakan di belakangnya kepada orang lain, ya, itu namanya riba. Tetapi kalau kita menyebutkan dia tidak melakukan ini, tidak mempunyai kekurangan ini, kemudian kita ceritakan pada orang ini, namanya fitnah. Ya, tentu ini lebih kejam lagi daripada riba. Lalu Nabi SAW pernah menggambarkan bentuk riba. Ketika Aisyah radhiyallahu anha merasa cemburu kepada salah satu istri Nabi, yaitu Sofiyah. Jadi Sofiyah ini istri Nabi SAW dari Bani Israel. Bahkan ada yang mengatakan nasabnya itu sampai kepada Nabi Yusuf. Makanya Sofiyah ini istri Nabi yang sangat cantik karena keturunan Nabi Yusuf. Makanya Aisyah selalu cemburu ke dia, ke Sofiyah ini. Akan tetapi Sofiyah ini pendek orangnya. Kemudian suatu hari Aisyah ketika cemburu kepada Sofiyah, dia mengatakan, "Innaha qasirah." Sesungguhnya Sofiyah itu hanya wanita yang pendek. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW mengatakan, "Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazat." Sungguh engkau telah mengatakan satu kata. Seandainya kata ini dilemparkan ke lautan, maka kata ini akan bisa mengubah sifat air laut. Bayangkan, kalau air laut itu banyak sekali. Jadi kalau ada kotoran yang hanya seberapa, jangankan kotoran, mungkin kalau kapal tanker tumpah saja hanya sekitarnya saja yang tercemar, ya. Ini hanya satu kata saja, apalagi sifatnya air laut ini. Mungkin Pak Dr. Ihsan lebih paham. Katanya saya mendengar, bukan ahlinya. Kenapa air laut itu asin? Karena kalau air yang asin itu lebih bisa menetralisir kotoran yang jatuh kepada air asin. Betul enggak, Pak? Betul ya, Pak. Jadi ini apa? Di sini ada keilmiahan sabda Nabi SAW. Seandainya satu kata ini dilemparkan ke lautan, maka akan dapat mengubah sifat air lautan tersebut, akan tercemar air lautan tersebut. Ini satu kata menghibah. Contoh lain, Nabi SAW juga pernah mengabarkan kepada kita tentang apa itu riba, seperti apa itu riba. Yaitu ketika Nabi SAW bersafar, pulang dari salah satu peperangan. Kemudian di situ ada sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar radhiyallahu anhuma. Dan kebiasaannya sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar ini membawa seorang pembantu untuk melayani kebutuhan selama perjalanan. Dan ketika waktu istirahat, tidurlah semua kabilah ini, musafir ini, tidur. Kemudian dan pembantu ini waktunya untuk menyiapkan makanan dan minuman.
Kemudian ketika Abu Bakar dan Umar bangun, melihat pembantunya masih tidur. Kemudian salah satu dari keduanya mengatakan, ya, dia tidur ini seperti tidur di rumahnya. Orang ini tidur seperti tidur di rumahnya. Kemudian dibangunkanlah pembantu tersebut. Kemudian dia katakan, coba panggil Nabi SAW, katakan kepadanya kami mengundangnya untuk makan bersama. Ya, kemudian pergilah si pembantu tersebut kepada Nabi. Ya. Kemudian mengatakan, sesungguhnya Abu Bakar dan Umar menyampaikan salam kepadamu dan ngajak untuk makan bersama. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya mereka berdua sudah makan. Sesungguhnya mereka sudah makan. Kemudian kembalilah pembantu tersebut kepada sahabat Abu Bakar dan Umar dan mengatakan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Kemudian heran Abu Bakar, bagaimana Nabi tahu bahwa kami sudah makan, padahal sebenarnya dia juga belum makan. Kemudian datang sahabat berdua ini menemui Nabi SAW dan mengatakan apa yang telah disampaikan oleh pembantunya tadi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya kalian berdua telah memakan daging saudaramu. Dan demi Allah, aku masih bisa melihat sisa-sisa daging di celah-celah gigimu. Maksudnya apa? Abu Bakar dan Umar menghibah pembantunya tadi. Ucapannya seperti apa? Dia tidur seperti tidur di rumahnya. Kalau kita pikir-pikir, ini letak ribahnya itu di mana? Tetapi ini sesuatu merendahkan orang lain yang seandainya dia tahu dia tidak senang dengan ucapan ini. Dan inilah ribah. Kalau kita mau memperhatikan, ya, contoh-contoh ribah yang disebutkan oleh Nabi SAW, ya, siapa di antara kita yang selamat dari perbuatan ribah ini? Ya. Lidah siapa yang di antara kita selamat dari dosa ribah ini? Padahal para ulama mengatakan ribah ini termasuk dosa yang besar. Kenapa? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala, ya, menggandengkan, ya, menganalogikan mengribah ini sama dengan memakan bangkai saudaranya, ya. Makan bangkai binatang saja ini dosa besar, apalagi makan bangkai manusia, makan bangkai saudaranya. Tentu ini lebih buruk sekali daripada makan bangkai hewan yang mati bukan karena disembelih, ya. Jadi ribah ini semua, ya, bahkan kalau kita mendengarkan hadis yang disebutkan di atas, sahabat yang mulia saja, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ya, tidak selamat dari dosa ribah. Apalagi kita, ya, sebagai manusia biasa, sebagai manusia biasa, ya, tentunya susah sekali bagi kita untuk, ya, terlepas dari dosa riba. Makanya hati-hatilah dalam menjaga lisan. Makanya ada pepatah yang mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang, baik itu keselamatan di dunia ataupun keselamatan di akhirat, tergantung bagaimana dia pandai-pandai menjaga lisannya. Jadi banyak sekali, ya, dosa-dosa yang dilahirkan oleh lisan ini, dan ini akan dicatat oleh malaikat. Dan bukan hanya dicatat, kalau hanya dicatat kemudian setelah itu selesai tidak masalah, tetapi catatan ini akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kata-kata yang keluar dari lidah ini baik, maka akan baik pula akan kebaikan pula yang akan kita dapatkan. Tapi sebaliknya, ketika ada kata-kata yang keluar dari lisan kita, kata-kata yang kotor, kata-kata yang mengandung dosa, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban atas kata-kata yang keluar dari lisan ini. Jadi ini pentingnya menjaga lisan. Maka berpikirlah sebelum berbicara. Bisa jadi kata yang keluar dari mulut kita ini membuat Allah Subhanahu wa taala murka sehingga berujung kita terjerumus ke dalam neraka. Atau mungkin kata-kata yang keluar dari lisan kita ini membuat
hati saudara kita terluka sehingga kita menzoliminya. Padahal Nabi SAW pernah mengatakan, bertanya kepada para sahabatnya, siapakah orang yang bangkrut? Kemudian Nabi SAW mengatakan, orang yang bangkrut adalah orang yang datang di akhir-akhirat kelak dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah, pahala ini dan pahala itu, akan tetapi dia juga selalu menyakiti orang lain, menzolimi orang lain, baik itu menzolimi dengan lisannya, apalagi dia menzolimi dengan anggota tubuhnya. Maka inilah ya, maka orang yang terzolimi nanti ya akan menuntutnya, sehingga semua pahala-pahalanya akan diberikan kepada orang yang terzolimi. Dan ketika pahalanya sudah habis dan kezolimannya masih ada, maka dosa-dosa orang yang terzolimi akan ditimpakan, akan dibebankan kepada orang yang menzolimi. Inilah orang yang bangkrut, yang sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi lisan ini ya, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya, tidak suatu ucapan pun yang diucapkan oleh lisan seseorang kecuali ada malaikat yang akan mencatatnya, yang akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi di sisi lain ya, walaupun lisan ini berbahaya, lisan ini juga ya bisa memasuk ya sarana yang paling mudah untuk memasukkan seseorang ke dalam surga. Ini di sisi lain ya. Yaitu kapan? Ketika lisan ini digunakan untuk kebaikan ya. Membaca Al-Qur'an misalnya. Nabi SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu al-hasanah. Barang siapa membaca satu huruf dari ayat Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali lipatnya. Bahkan Nabi SAW menguatkan lagi, aku tidak mengatakan alif itu satu huruf, lam aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf ya. Jadi kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, apalagi surah Al-Fatihah, apalagi surah Al-Baqarah, apalagi satu juz ya, satu Al-Qur'an, berapa kebaikan yang akan kita dapatkan ya. Jadi ini dari buah baik daripada lisan. Belum lagi ya, Nabi SAW pernah menyebutkan ya, bertanya kepada sahabatnya, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah kalian aku beritahu sebaik-baik amal kalian, wa azkaha inda malikikum, dan amalan yang paling suci di sisi Tuhan kalian, wa arfa'uha fi darajatikum, dan amalan yang paling tinggi mengangkat derajat kalian di surga kelak. Nah, wa khairun min infaqidz dzahabi wal fiddah, dan amalan ini lebih baik daripada kalian menginfakkan emas dan perak. Wa khairul lakum min an tulqu aduwakum wa tadribu a'naqakum wa yadribu a'naqakum, dan amalan ini juga lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh-musuh kalian di medan perang, kemudian kalian memenggal lehernya ya, dan musuh kalian juga memenggal leher kalian. Maksudnya kalian membunuh musuh-musuh Allah di medan perang dan kalian juga mati terbunuh. Kemudian para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, zikrullahi ta'ala, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ya, ini amalan lidah, hanya berzikir subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah. Zikir, semua orang bisa melakukan ini, akan tetapi ya, ini Nabi SAW katakan lebih baik daripada amalan-amalan besar seperti jihad, infak dengan harta terbaik, kemudian ya salat ya. Nabi SAW bandingkan hanya dengan zikir ya, amalan yang semua orang bisa melakukannya, baik orang yang kuat, orang yang lemah, orang yang sehat, orang yang sakit, anak kecil, orang besar, semuanya bisa berzikir. Akan tetapi keutamaannya besar sekali. Jadi lisan ini tergantung bagaimana kita menggunakannya. Ya, ketika kita gunakan dalam keburukan, maka ini
bisa jadi memasukkan kita ke dalam neraka. Dan ketika lisan ini kita gunakan dalam kebaikan, ucapan perkataan-perkataan yang baik, maka ini yang paling mudah menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Maka berpikirlah sebelum berbicara. Tidak masalah dikatakan oleh orang tell me, lama sekali jawabnya, komennya lama sekali, tidak apa-apa. Yang penting kita selamat di akhirat kelak, selamat dari siksaan api neraka. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, semoga apa yang singkat ini yang dapat bermanfaat khususnya bagi diri kami pribadi dan kepada para jamaah yang hadir semuanya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.